Sejak manusia mulai menatap langit dan bertanya tentang siapa yang menciptakan semua ini, sejak itulah pertanyaan tentang Tuhan menjadi inti dari pencarian spiritual. Tetapi, ketika pertanyaan sederhana itu masuk ke dalam genggaman kekuasaan, ketika rasa kagum manusia pada Sang Pencipta dibungkus aturan, ritual, dan sistem keanggotaan, lahirlah agama dalam bentuk institusi. Pertanyaan mendasarnya, apakah Tuhan benar-benar membutuhkan agama? Jika Tuhan adalah sumber segalanya, jika Ia melampaui ruang dan waktu, apakah mungkin Ia membutuhkan bangunan megah, kitab suci yang dijaga dengan doktrin ketat, atau pengikut yang saling membanggakan jumlah? Bukankah itu semua lebih mencerminkan kebutuhan manusia untuk merasa aman, teratur, dan superior daripada kebutuhan Tuhan sendiri? Sejarah membuktikan, ketika agama mulai menjadi institusi, sesuatu yang awalnya lahir dari pengalaman kesadaran tokoh-tokoh besar, mulai berubah wajah. Ajaran tentang cinta dan kedamaian dikemas ulang menjadi aturan ketat tentang siapa yang boleh masuk surga dan siapa yang dilempar ke neraka. Tuhan yang tanpa batas mulai dipersempit dalam definisi-definisi sempit. Dari sini lahirlah penghakiman, konflik, bahkan peperangan yang ironisnya mengatasnamakan nama Tuhan. Yang mengharukan adalah banyak orang benar-benar tulus mencari Tuhan, menangis di malam hari, berdoa dari lubuk hati terdalam. Tetapi, yang mereka hadapi bukanlah sang sumber, melainkan interpretasi institusi yang seringkali mengekang. Seakan-akan Tuhan hanya bisa ditemui dengan prosedur resmi, seakan-akan Tuhan hanya milik kelompok tertentu. Padahal, dalam keheningan jiwa, dalam nafas yang dalam, Tuhan hadir tanpa syarat, tanpa batas, dan tanpa bendera agama. Kenyataannya, agama seringkali menjadi seperti kaca yang buram. Ia mengklaim memantulkan wajah Tuhan, tapi sering menampilkan bayangan interpretasi manusia. Semakin lama, kaca itu semakin dipenuhi debu ego, ambisi, dan perebutan kuasa. Akhirnya, yang disembah bukan lagi Tuhan, melainkan agama itu sendiri. Inilah yang disebut agama berhala di dalam pikiran. Ketika orang lebih takut melanggar aturan buatan manusia daripada melupakan hakikat kasih dan kesadaran itu sendiri. Di titik ini, muncul pertanyaan yang menyayat hati. Apakah manusia benar-benar mencintai Tuhan, atau hanya mencintai identitas agamanya? Apakah manusia benar-benar mencari kedekatan dengan sang sumber, atau hanya mencari rasa aman dari ikut kelompok mayoritas? Sungguh, yang dibutuhkan bukanlah membuang agama, tetapi menyadari hakikat terdalam dari semua ajaran, bahwa Tuhan tidak pernah terbatas pada kitab, ritual, atau institusi manapun. Ia hadir di setiap hembusan napas, di setiap denyut nadi, di setiap bisikan hati yang penuh kasih. Dan mungkin, inilah jalan pulang, membersihkan kembali kaca yang buram, menyingkirkan debu ego, lalu menatap dengan jernih. Maka, yang terlihat bukan lagi bayangan, tetapi cahaya itu sendiri. Cahaya Tuhan yang melampaui agama. Sejak awal manusia mengenal konsep Tuhan, ia selalu berhadapan dengan pertanyaan paling mendasar. Apakah Tuhan itu benar-benar bisa dipahami dengan kata-kata? Atau justru manusia hanya sedang menempelkan label pada sesuatu yang tak terlukiskan? Di titik ini, lahirlah sebuah persoalan besar. Manusia mencoba merumuskan yang tak terbatas dengan kalimat terbatas. Manusia mencoba membingkai keabadian dengan batas bahasa dan logika. Akhirnya, dari upaya itu, agama muncul sebagai sistem yang katanya menjadi jalan menuju Tuhan. Namun seiring perjalanan sejarah, agama tidak lagi sekadar jalan, ia berubah menjadi pagar, tembok, bahkan penjara. Orang mulai percaya bahwa tanpa agama tertentu, mereka tidak akan pernah sampai pada Tuhan. Padahal, para tokoh spiritual yang benar-benar mengalami kesadaran tidak pernah berkata demikian. Mereka berbicara tentang cinta, tentang kebenaran, tentang cahaya batin yang bisa dialami siapa saja. Tapi pesan itu tuh kemudian disaring, diselewengkan, dan dipagari oleh institusi keagamaan. Agama yang awalnya adalah jembatan, perlahan menjadi tembok yang memisahkan manusia. Lebih tragis lagi, agama dijadikan senjata. Atas nama Tuhan, darah tertumpah. Atas nama kitab suci, peperangan dibenarkan. Atas nama kebenaran, kebebasan berpikir dikekang. Di sini luka terdalam umat manusia tercipta. Mereka berhenti mencari Tuhan yang hidup dalam kesadaran, dan lebih memilih berdebat tentang Tuhan di atas kertas, di dalam kitab, di dalam tafsir, di dalam ego kelompok. Tuhan berubah menjadi berhala pikiran. Pertanyaan kontroversial pun muncul. Apakah sebenarnya manusia sedang menyembah Tuhan, atau menyembah ide tentang Tuhan yang mereka ciptakan sendiri? Jika yang disembah hanyalah ide, tafsir dan dogma,
maka sesungguhnya yang diagungkan bukanlah Tuhan yang sejati, melainkan bayangan Tuhan di dalam pikiran manusia. Inilah tragedi besar dalam perjalanan spiritual umat manusia. Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh huruf. Tuhan yang tak bisa dipenjara oleh institusi. Tuhan yang hadir di setiap hembusan napas, justru dicari di luar diri dengan ritual tanpa henti. Dan disinilah kita harus berani jujur. Jika manusia ingin kembali merasakan Tuhan yang sejati, maka yang harus ditumbangkan pertama kali adalah berhala dalam pikiran, kelekatan pada tafsir, fanatisme pada simbol, kebanggaan pada label agama. Sebab selama itu masih ada, manusia tidak pernah menyembah Tuhan, melainkan menyembah dirinya sendiri yang berbalut dogma. Apakah benar Tuhan butuh agama? Pertanyaan ini seharusnya mengguncang siapapun yang berani jujur pada dirinya. Kalau Tuhan adalah sumber segala sesuatu, maha luas, tak terbatas oleh ruang dan waktu, lalu mungkinkah Ia membutuhkan sistem yang kita buat, kitab yang kita tafsirkan, aturan yang kita sepakati? Kalau kita jujur, agama lahir bukan karena Tuhan meminta, melainkan karena manusia membutuhkan pegangan. Manusia haus arah, takut pada ketidakpastian, cemas pada kematian, maka agama muncul sebagai jawaban. Sebagai jalan untuk menenangkan hati, memberi janji keselamatan, dan menciptakan keteraturan sosial. Tetapi di titik ini, kita harus berani bertanya, apakah kita benar-benar sedang mencari Tuhan, atau hanya mencari rasa aman untuk diri kita sendiri? Luka terbesar dalam sejarah umat manusia justru lahir ketika agama, yang awalnya hanyalah jalan, dijadikan satu-satunya tujuan. Ajaran yang seharusnya mengantar manusia pada kesadaran diri, malah berubah jadi bendera untuk saling menyerang. Tuhan yang tak bisa diperebutkan, dijadikan komoditas dalam politik, dijadikan alasan untuk membenarkan kekerasan, dijadikan senjata untuk menundukkan yang berbeda. Apakah Tuhan pernah meminta untuk disembah dengan cara tertentu? Apakah Tuhan pernah berkata bahwa Ia hanya menerima doa dalam bahasa tertentu, ritual tertentu, dengan simbol tertentu? Ataukah semua itu hanya lahir dari tafsir manusia yang ingin memastikan bahwa kelompoknya lah yang paling benar? Disinilah agama menjelma menjadi berhala, bukan lagi berhala batu seperti zaman dulu, tetapi berhala yang jauh lebih berbahaya. Berhala dalam pikiran, pikiran yang meyakini hanya satu jalan yang sah, hanya satu kitab yang mutlak, hanya satu kelompok yang dijamin surga. Pikiran yang membunuh kebebasan hati untuk bertemu dengan Tuhan secara langsung, tanpa perantara, tanpa rasa takut. Dan inilah tragedi yang paling miris. Manusia yang sejatinya bebas, akhirnya hidup dalam penjara keyakinan yang mereka bangun sendiri. Mereka rela saling menyakiti demi nama Tuhan, padahal Tuhan itu sendiri tidak pernah memerintahkan permusuhan. Mereka rela mati dalam peperangan keyakinan, padahal kesadaran Tuhan hanya bisa ditemukan dalam kedamaian. Mungkin saatnya kita berani jujur. Tuhan tidak pernah butuh agama, Tuhan tidak pernah minta dibela. Yang Tuhan inginkan hanyalah kesadaran manusia kembali kepada cinta, kepada kebenaran yang tak bisa diperebutkan, kepada cahaya yang tidak memandang perbedaan. Pertanyaannya, apakah kita cukup berani untuk berhenti menyembah berhala dalam pikiran kita? Apakah kita cukup tulus untuk berjalan melampaui pagar-pagar agama, menuju pertemuan yang sejati dengan Tuhan yang hidup dalam diri kita sendiri?